Memahami teknik parafrase tulisan sangatlah penting bagi seorang penulis. Halo cendekiadi, sebelum kita masuk ke videonya, pastikan Anda menekan tombol like, share, dan subscribe agar Anda tidak kehilangan informasi menarik lainnya. Langkah parafrase tentu tidak hanya sebatas membuat kutipan dari referensi dengan menggunakan bahasa sendiri saja, melainkan juga mengubah struktur dari suatu karya ilmiah ke karya tulis lainnya. Mengapa parafrase ini penting untuk dipahami? Berikut ini dampaknya jika Anda tidak melakukan parafrase. Yang pertama, berpengaruh pada kum. Tanpa melakukan parafrase, suatu karya tulis ilmiah atau naskah dapat dianggap kurang orisinal dan kreatif. Ini dapat mempengaruhi penilaian kualitas dan keaslian karya oleh pembaca, penguji, atau pihak yang menilai. Yang kedua, naskah tidak lolos cek plagiasi. Banyak lembaga pendidikan dan penerbit menggunakan perangkat lunak cek plagiarisme untuk memastikan bahwa naskah yang diajukan adalah karya orisinal. Tanpa melakukan parafrase, kemungkinan besar naskah akan ditemukan memiliki kesamaan dengan teks yang sudah ada, sehingga tidak lolos dalam pemeriksaan plagiasi. Yang ketiga, terjerat hukum plagiarisme. Praktik mengambil teks tanpa memberikan kredit atau melakukan parafrase dapat dianggap sebagai tindakan plagiarisme. Plagiarisme adalah pelanggaran etika akademik yang dapat berujung pada tindakan hukum, terutama jika pelanggaran tersebut merugikan hak cipta atau kode etik lembaga. Yang keempat, reputasi akademik menurun. Plagiarisme dapat merusak reputasi akademik seseorang. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan komunitas akademik umumnya menghargai integritas akademik. Jika seseorang terlibat dalam plagiarisme, reputasi mereka sebagai akademisi dapat turun, dan hal ini dapat berdampak negatif pada karir dan hubungan dengan sesama akademisi. Bicara mengenai parafrase, penerbit Dipublish menyediakan 2 layanan parafrase yang tentunya dikerjakan oleh tim profesional dan bersertifikasi BNSP. Yang pertama, parafrase konversi. Layanan parafrase konversi penerbit Dipublish adalah layanan mengubah artikel ilmiah menjadi buku. Artikel ilmiah yang dimaksud adalah disertasi, artikel untuk jurnal, artikel untuk proceeding, dan artikel ilmiah lainnya. Adapun caranya dengan mengubah struktur kata, kalimat, dan paragraf dari sumber tulisan tanpa mengubah makna aslinya. Di layanan parafrase konversi ini, Anda akan mendapatkan berbagai keuntungan di antaranya: garansi hingga buku lolos pengajuan ISBN. Naskah buku hasil dari parafrase konversi ini akan disesuaikan dengan kaidah serta aturan dari Perpustakaan Nasional sehingga menambah peluang buku tersebut bisa mendapatkan nomor ISBN. Memperoleh angka kredit. Buku ber-ISBN dan yang sudah sesuai aturan dikti dapat diajukan saat pelaporan BKD sehingga dosen dapat memperoleh angka kredit. Efisiensi waktu. Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk menulis buku, karena kami yang akan mengubah naskah ilmiah Anda menjadi buku. Karya lebih mudah dipahami. Buku hasil parafrase konversi akan dibuat dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Layanan yang kedua adalah parafrase penurunan similarity. Layanan parafrase penurunan similarity adalah layanan parafrase menurunkan kemiripan karya ilmiah seperti buku, skripsi, tesis, atau disertasi sehingga skor plagiasi turun. Tim bersertifikat kami akan mengubah struktur kata, kalimat, dan paragraf dari sumber tulisan tanpa mengubah makna aslinya. Dengan demikian, skor plagiasi akan menurun. Akurasi ketercapaian mencapai 90% dari aturan lembaga, instansi, atau kebutuhan Anda. Dengan menggunakan layanan parafrase penurunan similarity ini, Anda akan mendapatkan berbagai pelayanan, di antaranya harga terjangkau, garansi tingkat plagiasi turun, naskah dijamin aman, proses cepat, ditangani tim bersertifikat BNSP, gratis file cek Turnitin akhir. Untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi website www.penerbitdipublish.com atau ke sosial media kami. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dan saya Aufa, sampai jumpa di video berikutnya.